Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Markus Potar dari Prodi Rekayasa Instrumentasi Automasi dengan NIM 124490010 dari kelas RA mata kuliah Gambar Teknik. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan sistem saya mengenai PCB yang saya buat. Kemudian saya membuat tutorial file Gerber. Oke, langsung saja. Jadi inilah PCB yang saya buat, PCB editor. Kita masuk ke 3D design dan inilah dia. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian di PCB ini yang saya buat. Yang pertama itu mulai dari ESP32X3. Oke, saya akan menjelaskannya. Jadi ESP32 ini adalah microcontroller utama atau otak dari semua sistem ini. Modul ini atau ESP32X3 ini sudah punya prosesor dual core dengan WiFi dan Bluetooth bawaan, sehingga bisa nanti menghubungkan sistem ke internet atau HP tanpa modul tambahan. Jadi di bagian atas ESP32X3 ini terlihat area antena WiFi yang diberi tanda Keep Out Zone. Area ini harus bebas dari jalur terombang ambing. Supaya apa? Supaya sinyal nanti tidak terganggu. Jadi fungsi dari ESP32X3 di sini adalah yang pertama itu membaca data sensor dari sini. Yang saya buat sensor-sensor di sini seperti sensor suhu kelembapan, kelembapan tanah, pH, dan sensor PIR. Yang kedua itu mengelola data sesuai program yang ditanamkan. Baru mengendalikan aktuator seperti pompa, kipas, atau relay. Kemudian mengirimkan data ke internet untuk monitoring secara real time. Baru selain itu ESP32X3 ini punya banyak pin GPIO yang terhubung ke konektor di PCB sehingga bisa dipakai untuk berbagai sensor atau modul tambahan. Kemudian saya akan menjelaskan push button, yang dimana push button itu adalah salah satu komponen sederhana namun penting di PCB ini. Bentuknya sangat kecil dengan 4 kaki baru biasanya dipakai sebagai tombol reset atau tombol input manual. Cara kerjanya sangat sederhana. Ketika ditombol ditekan, kedua kakinya akan terhubung sehingga kembali terbuka dan arus terputus. Mekanisme ini disebut mounter switch, artinya tombol hanya aktif ketika ditekan saja. Baru kemudian ada konektor putih. Konektor putih yang di sini sebelah kiri. Komponen ini berfungsi sebagai port penghubung antara PCB dengan sensor maupun aktuator eksternal. Dengan konektor ini kita bisa mencabut dan memasang sensor dengan mudah tanpa harus menyolder ulang. Pin di dalam konektor biasanya terdiri dari PCC, tegangan, kendi, dan sinyal data. Saya akan menjelaskan sensor-sensor yang saya buat di PCB ini yang terhubung. Yang pertama itu sensor DHT. Sensor DHT itu sensor gabungan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Dari data sensor ini dikirim ke ESP32 untuk dipantau, misalnya untuk mengukur kipas jika suhu terlalu tinggi. Baru kemudian ada ini sensor PIR, digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia atau hewan berdasarkan pancaran sinar inframerah dari tubuh. Jika ada gerakan, sensor akan mengirim sinyal ke ESP32. Bisa dipakai untuk
keamanan atau otomatisasi lampu. Kemudian ada sensor kelembapan tanah. Ini sensor kelembapan tanah ini atau soil moisture digunakan untuk mengukur kadar air di dalam tanah. Jika tanah kering, sensor akan memberikan sinyal ke ESP32, lalu pompanya otomatis bisa menyiram tanaman. Kemudian ada sensor pH. Sensor pH ini digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan tanah atau air. Data ini penting untuk pertanian karena tanaman hanya tumbuh optimal pada rentang pH tertentu. Baru yang lanjut. Kemudian ada di sini 4 kapasitor yang saya buat. Kapasitor elektrolit ini yang terbentuk silinder biru ini berfungsi untuk menyaring tegangan atau filtering agar suplai listrik lebih stabil. Kemudian menyimpan muatan sesaat supaya tegangan tidak turun tiba-tiba saat pompa atau kipas menyala. Kemudian menjaga kestabilan regulator sehingga output 5 volt atau 3,3 volt tetap halus. Kapasitor ini bersifat polar, ada positif, ada negatif, dan tidak boleh terbalik saat dipasang. Biasanya dipasang dekat regulator, teman-teman. Kemudian lanjut lagi 4 DC jack. 4 DC jack ini adalah konektor hitam bulat di sini. Fungsinya sebagai sumber tegangan utama untuk rangkaian. Biasanya dari adaptor 9 sampai 12 volt. Tegangan yang masuk lewat DC jack akan diatur oleh regulator menjadi 5 volt atau 3,3 volt sebelum digunakan oleh ESP32S3 dan sensor. Komponen ini memudahkan sistem dihubungkan ke adaptor standar tanpa kabel tambahan. Kemudian lanjut lagi kepada sama LED. LED yang berfungsi sebagai penanda visual PCB. Saat menyala LED menunjukkan bahwa sistem mendapat daya dan bekerja normal. Ada juga LED yang lain yang bisa dipakai indikator status, misalnya ketika sensor aktif atau pompa dan kipas menyala. Kemudian lanjut lagi konektor aktuator yang saya buat di sini, pompa, fan, dan DC output. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan perangkat output seperti pompa air, kipas, atau motor DC. Melalui konektor ini, tegangan dari power supply disalurkan ke aktuator sesuai kebutuhan. Biasanya dikontrol lewat transistor atau relay yang ada di rangkaian, sehingga ESP32S3 bisa menyalakan atau mematikan aktuator secara otomatis. Dengan konektor ini, pemasangan aktuator jadi lebih praktis dan aman. Kemudian ada regulator tegangan. Regulator ini berfungsi untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan dari sumber, misalnya 9 sampai 12 volt ya, menjadi tegangan yang dibutuhkan rangkaian, biasanya 5 atau 3,3 volt. Komponen ini sangat penting agar ESP32S3 ini, sensor dan aktuator tidak rusak akibat tegangan berlebih. Regulator juga bekerja bersama kapasitor untuk menghasilkan output tegangan yang halus dan stabil. Kemudian ada di sini resistor. Resistor ini resistor teman-teman, ada di belakang juga. Nah, jadi resistor ini komponen kecil persegi panjang berwarna coklat atau ya coklat. Fungsinya untuk mengatur arus listrik ke komponen lain. Contohnya membatasi arus ke LED atau sebagai full up atau full down pada pin ESP. Kemudian ada fuse kecil.
Push kecil ini sebagai fungsi pengamanan jika terjadi arus berlebih akan putus otomatis untuk melindungi rangkaian. Baru ada di sini saya buat 4 mounting hole lingkaran kuning, lubang baut dengan cincin kuning. Fungsinya itu untuk pemasangan PCB ke casing atau box. Bagian kuning adalah flat ground untuk koneksi mekanik dan listrik. Saya akan menjelaskan secara singkat alur kerjanya. Yang pertama itu power lewat DC atau jack USB, regulator menurunkan tegangan ke 3,3 volt dan 5 volt, SP32S3 mengendalikan sensor dan aktuator. Kemudian sensor di sini DHT, VIR, VH, Solmaster mengirimkan data ke SP32S3. SP32 memproses data lalu mengetikkan aktuator, pompa, fan DC output lewat relay atau driver. Data bisa dikirimkan ke komputer atau lewat WiFi ESP32. Sekian dari penjelasan dari sini tentang sistem yang saya buat. Kemudian saya akan melanjutkannya tentang tutorial file Gerber. Di sini saya sudah membuat logo prodi saya dan nama saya. Bisa kita lihat di sini 3D desainnya. Nih, nama saya Rizal Markus Kotar dengan NIM 1244910. Kemudian cara membuat file Gerber, kita klik float, kemudian ini kemudian masuk ke sini select folder, kemudian generate the file, close, baru kembali kita ke Gerber viewer, klik open Gerber. Ini jalan. Nah, inilah dia teman-teman. Inilah dia bersama logo. Jadi teman-teman, beginilah tutorial video tugas saya. Terima kasih karena sudah menonton. Kalau ada tutur kata kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih.